Video ini hanya boleh disaksikan oleh kalian yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baraya Mulek Bandung bersama saya Reza. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai video ini, kita tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Nah, jangan lupa juga bagi kawan-kawan subscribe channel Baraya Mulek Bandung dan komen, like, and share sebanyak-banyaknya agar kita tetap dapat memberikan video-video selanjutnya. Kita saksikan. Oke, pada video kali ini kita kedatangan pep mail dari Airpep Distribution yang jauh langsung dari Shenzhen. Apa itu produknya? TOT RDA atau Training of Trainers RDA. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lihat dari tampak dekatnya. Oke, kita lihat tampak lebih dekat RDA. Itu sendiri namanya apa? TOT RDA. Ya, ini RDA single coil ya. Nah, packaging seperti ini. Kita lihat belakangnya apa aja. Oh, di sini ada deskripsi isi paketnya ya. Kita mendapatkan satu buah TOT RDA itu sendiri dengan ukuran 22 mm, satu drip tip 810, satu tutup ultem hitam, satu drip tip 510, satu penghubung drip tip 510, satu obeng, dua skrup, satu kartu garansi tentunya, dan satu buku panduan pengguna atau user manual ya. Ya, di sini ada barcode untuk produk itu sendiri. Di sini ada autentifikasi untuk produk Airpep itu sendiri. Di sini ada QR code untuk mengetahui lebih banyak mengenai produk Airpep. Ya, di sini ada productionnya. Nah, baik. Oh iya, di sini saya mendapatkan warna apa ya ini? Oh ya, stainless steel ya. Ini saya mendapatkan stainless steel di sini. Oke, selanjutnya kita akan unboxing ya. Nah, ini dia ya. Saya coba buka. Ini packagingnya panjang ya. Nah, ada apa di dalamnya? Tentu saja ini RDA itu sendiri, RDA sendiri dengan warna stainless steel. Oh ya, ini terpasang 810 ya. Nah, ini ada extra cap ataupun ini ukurannya, kalau tadi ini ukurannya 22, kalau ini ukurannya 24. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa ya. Nah, ini yang tadi disebutkan pakai penghubung ataupun konverter ya. Dari 810 ke 510. Nah, ini terakhir drip tip 510. Oke, ini cukup banyak juga ya paket di dalamnya. Oh iya, di dalamnya kita lihat ada apa aja. Nah, ini dia. Kita mendapatkan obeng. Ini obeng minus ya. Kita mendapatkan cadangan o-ring. Kita mendapatkan skrup ya, cadangan skrup. Nah, ini waranti cardnya ya. Terakhir ini adalah user manual ya, ataupun buku panduan pengguna. Ini sudah berbahasa Indonesia nih, jadi bisa mempermudah kalian. Tidak ada lagi ya, kosong ya. Oke, kita lihat lebih dekat lagi mengenai TOT RDA itu sendiri. Kita bisa lihat ya. Ini desainnya seperti ini. Cukup unik ya desainnya. Nah, ini menggunakan, lihat dari sini menggunakan dua airflow ya, side airflow berseberangan. Cukup besar juga airflow-nya. Nah, di sini bawaannya menggunakan 810 drip tip ya. Nah, sini ada tulisan TOT ataupun Training of Trainers ya. Nah, di belakangnya apa?
Di bawahnya tulisan TOT Design by RPEP. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Ya, kita lihat lebih dalam lagi untuk bagian decknya. Ya, di sini single coil ya, udah jelas. Di sini untuk bautnya menggunakan baut min. Nah, ini cukup besar juga ini chambernya ya, cukup luas juga untuk menampung liquid. Nah, di sini ada airflow itu sendiri 2 titik. Ini cukup unik airflow di sini. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, ini cukup ya menukik ya, ini menukik ke bawah sehingga bisa memaksimalkan flavor itu sendiri. Nah, tuh, ini untuk bahannya itu sendiri stainless steel ya. Ini build quality-nya cukup bagus juga. Di sini ada 2 o-ring. Ya, kita coba build ya. Ya, kita lihat sudah dipasang ya coilnya. Coil dari April Wire Alien. Ya, dual coil yang saya pasang di sini menjadi single coil ya, karena ini RDA single coil itu sendiri. Untuk posisinya di sini bisa dilihat, saya memposisikan sejajar ya. Jadi si bagian atas coil itu sendiri sejajar dengan 2 deck sisi ini. Nah, sehingga kalau bisa dilihat dari sini, nah ini jadi bisa airflow masuk dari sini, bisa masuk langsung ke coil, langsung nanti ke atas. Ya, diharapkan nanti bisa memaksimalkan flavor ya. Ya, kita tinggal kasih kapas. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk pemasangan cottonnya. Oke, tadi sudah dipasang ya coil dan kapasnya. Oh ya, sebelumnya di sini saya mendapatkan 2 varian. Tadi saya mendapatkan warna SS. Di sini ada warna grey ya. Cuman di sini saya akan memakai warna SS. Begitu. Baik, jadi di sini settingan yang saya pergunakan untuk coilnya dari April Wire. Untuk kapasnya kapas Kendo. Di sini untuk modnya sendiri smoke tip rip ya. Baik, kita coba lihat firingnya. Oh iya, di sini resistennya yang saya dapatkan 0,24 running di 40 watt ya. Nah, bisa dilihat kalau sebelum dipakai capnya ya, kita bisa kalau misalkan kawan-kawan Bri-Perpers bisa melihat di sini benar-benar keluar dari airflow 2 titik seberangan itu nanti bisa akan menghasilkan flavor yang maksimal. Saya duga seperti itu ya. Kita coba. Nah, di sini juga ini nanti mungkin saya akan mencoba beberapa varian di sini ya. Ataupun ya di sini ada cap yang 24, kira-kira bagaimana nih? Apakah itu akan mengubah rasa atau misalkan kayak gimana? Kalau penasaran nanti kita coba. Di sini juga nanti kita akan memakai converter dari 810 menjadi 510 sehingga kita akan memakai drip tip yang 510. Apakah ada perbedaan? Kita lihat nanti. Kita sekarang coba dulu ya untuk cap yang 22 mili. Untuk cap yang 22 mili di sini memakai drip tip yang 810 ya. Nah, di sini mungkin uniknya ini sangat jarang, bisa dikatakan jarang juga ya, ukuran 22 mili dengan menggunakan drip tip 810 ya. Kita coba. Di sini saya coba setting
airflow-nya terbuka semua ya. Nanti kita coba kira-kira kalau setengah apakah ada perbedaan, menjadi lebih enak atau gimana. Kita coba geser menjadi setengah, apakah ada perbedaan. Baik, di sini tadi saya mencoba ketika airflow terbuka lebar, itu untuk load production jelas-jelas banyak, dan untuk flavornya sendiri sangat ngebus sekali di sini ya. Untuk pH-nya cukup agak-agak menggelitik di sini, untuk 3 mg nikotinnya cukup menggelitik. Nah, cuman ketika saya mengubah ataupun menggeser airflow itu menjadi setengah, itu agak lebih blend, cuman flavornya agak turun dikit aja. Cuman pH-nya naik. Nah, di sini perbedaannya ya, itu yang saya rasakan ya. Nah, di sini saya akan mencoba cap yang 24. Nah, ini penasaran nih saya gini. Kita coba cap 24 dengan kita coba pakai ini ya, konverter yang akan menjadi dari 810 menjadi 510, kayak kira-kira seperti apa. Saya coba pasang. Kita basahi dulu ya, supaya tidak agak-agak licin, agak-agak leer gitu. Keras juga. Oke, kita pasang di sini. Nah, seperti ini penampakannya di sini. Ini capnya 24. Ini mungkin ini bahannya ini ya, Ultem. Di sini bisa dilihat ini agak lebih tebal di sini. Maka dari itu ini mungkin sehingga menjadi menjadi ukurannya 24 ya. Kita coba cap yang 24 mm dengan menggunakan grip tip 510. Cukup keras ya. Nah, sip. Kita coba airflow yang terbuka lebar. Oke, saya bandingkan dulu ini ya, untuk variasi cap 24 mm dengan menggunakan drip tip 510 dibandingkan dengan cap 22 mm menggunakan drip tip 810. Nah, tadi ini udah saya sebutkan ya, di sini cukup jelas flavornya, layeringnya cukup jelas, untuk load production-nya cukup banyak juga. Nah, di sini saya pergunakan untuk cap yang ini memang lebih padat gitu ya, untuk flavor outputnya. Cuman di sini ada penurunan rasa menurut saya di sini. Nah, saya mungkin akan coba untuk menggeser lagi, kira-kira apakah ada perbedaan. Nah, saya coba setengah ya, setengah ditutup. Menurut saya ini lebih dapatnya ketika airflow-nya ditutup setengah, dua titiknya itu flavor naik, flavor mulai naik, pH-nya pun ikut mulai naik. Nah, tapi menurut saya di sini sepertinya ini untuk capnya itu sendiri lebih enak 22 mm ya, karena istilahnya jadi apa ya, kalau secara ukuran ini mungkin lebih besar, tapi untuk perubahannya ini malah terjadi penurunan rasa. Mungkin ini bisa
menjadi antisipasi untuk liquid-liquid yang mungkin oversweet gitu ya, mungkin bisa diturunkan itu rasa manisnya. Nah, saya akan coba satu variasi lagi, yaitu diubah ya, kita di untuk drip tipnya kita tukar. Di sini saya pasangkan di cap yang 22 mm ya, untuk drip tip yang 510. Di sini saya pasangkan untuk drip tip 810 di cap yang 24 mm. Nah, tetes lagi. Saya coba ini dulu ya, yang cap 22 mm dengan airflow yang terbuka lebar. Saya coba airflow setengah. Oke, sekarang kita bandingkan dengan cap yang 24 mm ya. Saya geser menjadi setengah. Oke, kita bahas ya. Jadi ketika ditukar untuk drip tipnya, di sini justru ini lebih pas menggunakan drip tip 810 menurut saya. Entah itu mau airflow terbuka lebar atau terbuka setengah. Di sini hanya yang membedakan itu TH-nya ataupun throttlenya. Di sini ketika ditutup setengah itu agak naik. Tapi untuk flavornya sama. Nah, cuman untuk di cap 22 mm ini dengan memakai drip tip 510, di sini kalau menurut saya perbedaannya hanya sedikit dengan menggunakan drip tip 810. Nah, itu sebenarnya tergantung selera saja gitu kan. Kadang ada yang memang untuk single coil itu ada yang menggunakan 810 atau 510, itu tergantung selera kalau menurut saya ya. Cuman di sini saya rasakan dua-duanya perbedaannya cuma sedikit. Saya justru lebih senang dengan kalau saya pribadi saya lebih senang dengan menggunakan 810 ya. Cuman kalau misalkan balik kalian yang merasa mungkin ada agak, kalau misalkan dengan sesuai settingan kalian merasa speedback ataupun agak sedikit panas, mungkin bisa disiasati dengan menggunakan drip tip 510. Nah, gitu. Jadi ini untuk kesimpulannya dari ketika perbandingan dua-duanya ini tergantung selera kalian. Ini banyak bisa yang dieksplor oleh kalian. Nanti untuk flavor flavor outputnya kayak gimana, kalau produksinya itu terserah ya gitu. Karena di sini sangat bisa kalian explore dengan menggunakan dua cap, yang satu 24, yang satu 22, yang satu 810, yang satu 510 gitu ya. Oke, setelah tadi kita mereview dan membandingkan dan mengeksplorasi dari beberapa aksesoris yang terdapat di dalam packagingnya, untuk prosnya di sini ini sangat inovatif ya, dengan yang sudah bertebaran single coil ini dengan desain yang memang cukup unik, cukup berani juga. Di sini juga disediakan ada beberapa aksesoris, dimulai dari capnya, dimulai dari drip tipnya, itu sudah tersedia ya packagingnya. Nah, di sini kalian bisa mengeksplor lebih banyak lagi, kira-kira yang lebih cocok dengan kalian seperti apa, itu nanti bisa disesuaikan. Itu di sini juga build quality-nya cukup bagus juga. Ya, di sini untuk SS-nya
Saya suka di sini ada knurlingnya ya, bagian knurlingnya di sini supaya ketika membuka capnya itu tidak sulit ya. Nah, berbanding dengan cap yang 24 mm di sini, ini agak cukup susah karena di sini mungkin gitu ya tidak ada aksen knurling di sini, jadi sehingga ketika mencabut atau memutar capnya agak susah gitu ya, begitu. Nah, di sini juga untuk yang memang secara desain dari dalamnya itu karena memang ini bentuknya patahan gitu ya, ini cukup memaksimalkan flaper yang keluar sehingga itu bisa memuaskan kalian lah untuk ukuran single coil gitu ya, begitu ya. Untuk harganya itu kisaran dari 300 sampai 320, itu bisa didapatkan di beberapa web store yang sudah tersebar, web store kesayangan kalian itu bisa didapatkan. Jadi untuk lebih kepo lagi, lihat juga Instagram RPEP untuk lebih jelasnya lagi mengenai produk TOT RDA atau TOT RDA atau Training of Trainers RDA gitu. Sekian review dari saya mengenai TOT RDA ini. Ya, jangan lupa komen, like, and subscribe channel Baraya Mulek Bandung, dan jangan lupa follow Instagram Baraya Mulek Bandung dan juga RPEP. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan mungkin kekurangan hanya di dalam pribadi saya. Karena enak itu relatif, kembali lagi kepada settingan masing-masing ya. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.